terhadap anak-anak tirinya seperti apa sih Penko? Jadi kami mendapatkan laporan dari istrinya yang sebenarnya sudah mengetahui kekerasan terhadap anak-anaknya ini sejak lama. Sejak mereka menikah kurang lebih mungkin 1 tahun setelah itu sudah kekerasan-kekerasan itu dilakukan. Tapi dia bertahan dengan alasan anak, ya mereka punya anak bersama, ya ada 1 karena 3, ada 4 anaknya, 1 anak kandung mereka berdua, 3-nya anak anak tirinya lah untuk laki-laki ini. Nah dia udah berpikir bahwa mudah-mudahan nih berubah, nanti udah punya anak bersama nih berubah, tapi ternyata kelakuan dari hari ke hari semakin menjadi dan takut bahwa traumatik terjadi kepada anak-anaknya yang lain, sehingga dia melaporkan. Itu pun dia mikir-mikir dan segala macam karena selalu dihantui ketakutan juga oleh istrinya, kan gitu. Jadi pada saat dia pergi bekerja, kemudian dia melimpir untuk ke Polres untuk memberikan laporan kepada kita sehingga kita bisa melakukan penangkapan. Nah itu anaknya ada 1 yang sampai kabur udah 6 bulan ini ke rumah kakeknya, pokoknya takut ketemu sama bapaknya. Anak pertama itu ya Pak? Ya anak yang paling pertama umur 18 tahun. Nah kemudian nggak boleh ya, itu cowok ya, cowok 2, cewek 2. Jadi yang 2 di atas laki-laki, yang di bawah 2 perempuan. Nah semuanya mengalami kekerasan 4-4-nya, baik kekerasan secara fisik maupun juga kekerasan secara psikis ya, itu terjadi kepada semuanya. Nah kita tahu tadi udah kita wawancara bahwa anak-anaknya ini bahkan ya mereka harus mengerjakan pekerjaan rumah dan segala macam, tapi masih dilakukan kekerasan. Ya anak-anaknya yang nyapu, anak-anaknya yang nyuci, masak, nyetrika, semua, dan itu berbagi antara yang nomor 3 dan nomor 4 seperti itu. Bahkan kalau keluar rumah pun harus pakai jaket dan harus pakai topi. Jadi ada hal-hal yang unik yang nanti ini akan kami dalami apa sebenarnya motifnya. Dipukulinya pakai benda apa Pak? Nah kemudian kekerasan yang dilakukan terhadap anak, khususnya yang kepada nomor 3 yang laki-laki umur 14 tahun, itu dipukul di pelipis kanannya itu sampai benjol ya, berdarah. Kemudian kepalanya itu pakai kunci Inggris. Terus yang kakinya itu pakai palu ya, hanya karena kesalahan-kesalahan kecil. Kemudian yang tertua itu dipakai pisau lah, semacam pisau ke telinganya lah ya, dikenain, ya menurut dia hanya disentuh-sentuh aja menurut si pelaku, tapi itu membuat semua traumatik dan ketakutan lah, karena itu benda-benda tajam semua yang sangat-sangat berbahaya. Sampai Pak, sekarang pelaku dijerat fisik dengan Undang-Undang Perlindungan Anak tentunya Pak ya? Ya, kita akan menjerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Kekerasan dalam Rumah Tangga, dan juga KUHP terkait dengan penganiayaan. Ancamannya Ya. berapa tahun? Undang-Undang Perlindungan Anak ancaman 3 tahun, kemudian Undang-Undang Kekerasan dalam Rumah Tangga itu ancaman 5 tahun, dan juga Undang-Undang KUHP ya dengan ancaman 2 tahun. Nah kita akan fokuskan nanti kepada Undang-Undang Kekerasan dalam Rumah Tangga ya dengan ancaman 5 tahun kepada Pak, apakah dilakukan juga kepada ibunya gitu Pak, kepada istrinya dia sendiri? Kepada istrinya tidak, ya kepada istrinya tidak, hanya bentar-bentar ya ada. Nah tapi intinya gini, kita fokus kepada anak-anaknya, ya anak-anaknya. Bahkan sekarang mereka harus pindah kontrakan karena ketakutan dan tidak ingin ketemu dengan bapaknya. Semuanya, termasuk anak kandungnya pun tidak ingin ketemu dengan bapaknya. Anaknya umur 7 tahun, yang paling kecil itu sudah tahu bentuk-bentuk kekerasan psikis maupun psikis yang dilakukan oleh ayahnya, sehingga dia sama sekali tidak ingin ketemu dengan ayahnya. Dia sempat kemarin pada saat ke Polres, saya coba untuk menggali ya, mereka anak-anaknya alhamdulillah anak-anak yang sangat-sangat dewasa, pintar, ada bahkan yang juara matematika yang perempuan tadi. Sempat yang kecil ini umur 7 tahun ini melihat ayahnya sedang ngepel, sampai syukurin ayah sekarang di rumah nggak pernah ngepel, sekarang di sini ngepel kan gitu. Sempat dia melihat seperti itu. Nah, sejauh ini motifnya apa Pak? Motifnya, nah ini kekerasan dalam rumah tangga, motifnya maka kita akan mendalami ya apakah ini ada faktor-faktor kejiwaan, karena pengakuannya dia adalah untuk mendidik anak, tapi caranya adalah dengan kekerasan sehingga mengganggu psikis dari si anak tersebut. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya.